Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ares Listio dengan NPM 20310404056. Di sini saya akan mengemban tugas dari Bu Angga Natalia MIP dengan tugas transformasi budaya politik. Yang pertama, budaya politik adalah sebuah politik dari sistem yang berkembang dan akan dipengaruhi oleh zaman. Dapat diartikan juga budaya politik itu ialah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Berikutnya, Almond dan Verba mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarakat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada yang pertama, itu orientasi kognitif, merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang berikutnya, orientasi efektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat. Dan berikutnya adalah orientasi evaluatif. Itu merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki. Yang B, perbedaan budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 budaya politik, yaitu budaya politik apatis, acuh masa bodoh pasif, budaya politik mobilisasi, didorong atau disengaja dimobilisasi, budaya politik partisipatif, yaitu budaya yang aktif. Yang C, perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat. Yang kedua, tingkat ekonomi masyarakat semakin tinggi, tingkat ekonomi atau sejahtera masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin luas atau semakin besar. Yang ketiga, reformasi politik atau political will, semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang ada semakin baik. Dan yang keempat, supremasi hukum, adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. Yang kelima, media komunikasi yang independen, berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri. D. Pendekatan melalui budaya politik dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan sistem politik di negara Indonesia yang penuh dengan dinamika, mulai era demokrasi parlementer, era demokrasi terpimpin, era demokrasi Pancasila, dan yang terakhir adalah era reformasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada 4 era demokrasi di Indonesia, yaitu ada yang pertama era demokrasi parlementer di tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua ada era demokrasi terpimpin dimulai pada 5 Juli 1959 sampai 1965. Yang ketiga era demokrasi Pancasila dari 1966 sampai dengan 1998. Yang keempat era reformasi dari 1998 sampai sekarang. Pertama, saya di sini akan menjelaskan era demokrasi parlementer dari 1945 sampai dengan 1950. Budaya politik yang berkembang pada era demokrasi parlementer sangat beragam, dengan tingginya partisipasi massa dalam menyalurkan tuntutan mereka, menimbulkan anggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah berbudaya politik partisipan, anggapan bahwa rakyat mengenai hak-haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya, menyebabkan tumbuhnya deviasi penilaian terhadap peristiwa-peristiwa politik yang timbul ketika itu. Perbedaan kudeta dan pemberontakan, di mana di belakangnya sedikit banyak tergambar adanya keterlibatan atau keikutsertaan rakyat, dapat diberi arti bahwa kelompok rakyat yang bersangkutan memang telah sadar atau mereka hanya terbawa-bawa oleh pola-pola aliran yang ada ketika itu. Berikutnya B, era demokrasi terpimpin dimulai pada 5 Juli 1959 sampai 1965. Budaya politik yang berkembang pada era ini masih diwarnai dengan sifat primordialisme seperti pada era sebelumnya. Ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959, tanggal 31 Desember 1959,
tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian tokoh politik memperkenalkan gagasan nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom. Gagasan tersebut menjadi patokan bagi partai-partai yang berkembang. Pada era demokrasi terpimpin, dalam kondisi tersebut, tokoh politik dapat memelihara keseimbangan politik. Berikutnya yang C, era demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1998. Gaya politik yang didasarkan primordialisme pada era Orde Baru saja sudah ditinggalkan. Yang lebih menonjol adalah gaya intelektual yang pragmatik dalam penyaluran tuntutan. Pada era ini, secara material, penyaluran tuntutan lebih dikendalikan oleh koalisasi besar antara Golkar dan ABRI yang pada hakikatnya berintikan teknokrat dan perwira-perwira yang telah kenal teknologi modern. Yang terakhir atau yang D, era reformasi 1998 sampai sekarang. Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti ini itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik, walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik di Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya. Namun tidak ada perubahan pada budaya politiknya. Menurut Carl D. Jackson, dalam bukunya Budi Winarno, budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patrol klien bercorak patrimonial. Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat. Yang E, budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat dengan para eliternya. Perlu dibangun karakter budaya politik sehingga kegiatan politik bukanlah panggung bermain bagi para elit penguasa, tetapi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Masyarakat dalam struktur negara modern adalah raja yang harus dilayani oleh para pejabatnya atau penguasa, bukan sebaliknya. Pelayan yang harus melayani segala kebutuhan penguasa seperti dalam hierarki sistem politik kuno. Amanah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dan anggota DPR harus diimbangi dalam bentuk pelayanan prima atas segala kebutuhan masyarakat, bukan malah dijadikan ladang penumpukan kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan hanya diminati oleh segelintir elit yang bertengger di puncak piramida kekuasaan. Oke, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan tentang transformasi budaya politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.